Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Aini, kelas 3C, Fakultas Pendidikan Agama Islam, STAI Kazmutakin Purwakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli. Adapun pengertian jual beli adalah jual beli menurut istilah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka jual beli adalah tukar menukar dengan apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, ataupun uang dengan uang. Yang kedua, dasar hukum jual beli. Adapun dasar hukum yang disyariatkan jual beli dalam Islam yaitu yang ke-1 adalah menurut Al-Quran. Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan darinya untuk hamba-hambanya. Yang kedua, berdasarkan sunnah. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat. Yang ketiga, berdasarkan ijma. Secara ijma, para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan kias. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin hal ini diberi cuma-cuma, melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu, berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. Hukum asal jual beli itu hal, namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat pelanggaran syariat, sehingga dikenal ada jual beli yang terlarang. D. Berdasarkan kias. Kebutuhan manusia menurut adanya jual beli karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, baik itu berupa barang ataupun uang, dan hal itu dapat memperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompetensi. Dengan demikian, tergantung hikmah dalam pensyariatan jual beli itu bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia. B. Prinsip jual beli dalam Islam. Berdasarkan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. Sekalipun ada pembahasan mengenai prinsip jual beli, termasuk masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ini berdasarkan literatur dan rujukan. Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketuhanan, yaitu tauhid. Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Prinsip kerelaan, yaitu saling rela. Dalam praktis jual beli, prinsip rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan dengan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. 3. Prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan. Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek, barang, ataupun uang yang diperjualbelikan. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sifat yang tidak saling menzolimi. Penjual harus mampu bersifat adil karena seluruh pembeli. Demikian halnya sebaliknya. Selain itu termasuk juga bagian dari prinsip keadilan.
adalah menerapkan harga secara wajar. Yang kelima, prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Yang keenam, prinsip kebebasan, yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih, atau yang zolim disebut dengan istilah khiyar. Yang ketujuh, prinsip akhlak atau etika. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamatan sifat-sifat utama Nabi dan Rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan atau kebenaran, dan fatonah artinya cerdas atau berilmu. Yang kedelapan, prinsip sholih. Suatu kegiatan jual beli ditilai sebagai jual beli yang sholih apabila syarat dan hukum jual beli terpenuhi dengan baik dan benar, sehingga implementasi prinsip sholih dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhnya syarat-syarat dan rukun jual beli. C. Jual beli yang terlarang. Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Macam-macam jual beli yang dilarang dan batal hukumnya dalam Islam adalah sebagai berikut. Pertama, barang yang hukumnya najis oleh agama seperti anjing, babi, bangkai, dan khamar. Yang kedua, jual beli sperma atau mani hewan, sehingga seperti menjual sperma sapi jantan untuk mengawinkan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Yang ketiga, jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli seperti itu dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak. Yang keempat, jual beli dengan muhalaqah, yakni jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal itu dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya. Yang kelima, jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pemilik. 6. Jual beli dengan muamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh kain tersebut telah membeli kain itu. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Yang ketujuh, jual beli dengan munabazoh, yaitu jual beli dengan secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, lemparlah kepadaku apa yang ada padamu. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadi jual beli itu. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul. Yang kedelapan, jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah basah dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi yang basah yang ukurannya dengan cara kiloan. Hal ini akan membuat rugi salah satu pihak. Yang 9, menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. 10, jual beli dengan syarat iwad wahjul. Jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga. Hanya saja di sini dianggap sebagai syarat. Seperti seseorang berkata, aku jual rumah butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku. Hal ini dilarang karena dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
Yang ke-11, jual beli khodror. Khodror adalah tipuan, ketidakpastian, dan hal-hal yang lain yang bertujuan untuk merugikan pihak lain, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Yang ke-12, jual beli dengan mengecualikan sebagian sebab yang dijual. Misalnya seseorang menjual benda ini, ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Jual beli ini sah apabila benda yang dikecualikan tadi jelas. Namun jika benda tadi tidak jelas, maka jual beli batal. 13. Menjual makanan hingga 2 kali takar. Hal ini menunjukkan kurang percaya antara penjual dan pembeli. D. Pengertian riba. Secara bahasa, riba dalam bahasa Arab berarti kelebihan atau tambahan. Kelebihan untuk tambahan dalam konteksnya umum, yaitu semua tambahan termasuk pokok, utang, dan harta. Untuk membedakan riba dengan tambahan keuntungan dari jual beli, pokok, hutang, dan harta itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ribun atau laba dan riba. Ribun atau laba didapatkan dari muamalah jual beli yang hukumnya halal, sedangkan riba adalah hasil dari syarat tambahan pada kegiatan piutang barang atau kredit yang waktu akhir pelunasannya tidak tentu. Secara istilah, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Hukum riba. Pada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dalam Islam hukumnya haram. Ada banyak efek negatif dari riba yang dipraktiskan selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan agama samawi semuanya melarang praktis riba. Dapatkan keuntungan dari riba dapat menghilangkan tindakan membantu, memicu permusuhan, dan sangat menyusahkan jika penerima riba menentukan bunga yang sangat tinggi. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, dan Zabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya. Nabi mengucapkan, mereka itu semua sama saja. Para ulama memerintahkan bahwa riba adalah haram, serta Islam tidak memperkenalkan hal ini dipraktiskan dalam muamalah. Riba adalah usaha mencari rezeki yang tidak dilarang serta dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis riba. Fikih muamalah membagi riba menjadi 4, yaitu 1. Riba fadli, yaitu menukarkan 2 buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama dengan ukuran yang disyariatkan oleh orang yang menukarnya. Hal ini dilarang di sini adalah kelebihan atau perbedaan dalam ukuran atau takaran. Yang kedua, riba qardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada ketentuan atau tambahan dari orang yang dihutanginya. Rasulullah SAW bersabda, semua piutang yang menarik keuntungan tersebut adalah riba. HR Al-Baihaqi. Yang ketiga, riba yad, yaitu jual beli adalah pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau tertunda-tunda terhadap penerimaan salah satu barang. Jual beli emas, perak, dan bahan pangan yang barangnya ditunda sampai harga emas naik dan atau turun. Yang keempat, riba nasiyah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atas jual beli yang disyariatkan oleh penjual dengan lambat. Misalnya membeli hewan namun pembayarannya diberi jarak waktu yang tidak menentu, padahal hewan itu harus diberi makan oleh si penjual setiap hari. Dari saya, apabila ada perkataan dari saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.